sesungguhnya talqin ini adalah metode pembelajaran yang paling klasik dan itu sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, bahkan Rasulullah sendiri itu berdasarkan dari ayat-ayat eh, di atas dan juga berbagai riwayat hadis Nabi, Rasulullah ya ditalkin. Ya, saya pernah menyampaikan begitu, banyak protes ini nggak beradab Rasulullah kok ditalkin. Nanti dulu siapa yang mentalkin? Mentalkin itu malaikat Jibril, bukan sembarangan. Kayaknya kalau ditalkin itu kayak nggak memberikan penghormatan. Ini penghormatan yang besar karena yang mengajarkan bacaan itu Allah melalui malaikat Jibril. Dalilnya apa? Sanuqri'uka fala tansa wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Nah, kita tidak temukan bagaimana pola-pola talqin itu agar seseorang bisa hafal. Misalkan dulu bagaimana Abu Bakar menghafal Al-Quran dan bagaimana cara Nabi konkretnya mentalkin itu kita tidak temukan. Tentu masing-masing orang berbeda-beda kemampuan di dalam menghafal. Jangankan Nabi, ya orang-orang istimewa seperti imam-imam madhab. Ambillah contoh Imam Syafi'i, itu mendengar sekali saja, bukan hanya Al-Quran, itu bisa langsung hafal. Jadi mendengar sekali, itu langsung hafal. Dan beliau menyampaikan itu. Tidak ada satu teks pun dari kitab yang saya baca kecuali saya menjadi hafal. Maka beliau takut sekali, khawatir sekali kalau nanti melihat atau mendengar sesuatu yang tidak perlu, ya. Apalagi mendengarkan maaf kalau mungkin sekarang ada lagu apa, yo lewat itu udah langsung terekam, ya. Makanya tidak heran kalau para imam imam madhab, para imam hadis itu punya hafalan ratusan ribu hadis. Imam Bukhari yang dalam kitabnya itu mengambil dari 1080 guru yang kemudian diseleksi menjadi sekitar 7.000 sekian ratus hadis dalam Sahihul Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih, itu merupakan penyaringan dari 600.000 hadis yang beliau punya. Saya bayangkan, dan itu penyaringan dilakukan selama 16 tahun. Dan Imam Bukhari mengatakan tidak ada satu hadis pun yang saya tuangkan dalam Al-Jami' As-Sahih ini kecuali saya mengambil wudhu atau bahkan mandi kemudian sholat 2 rakaat. Setiap menuliskan menyeleksi satu hadis itu beliau lakukan seperti itu, ya. Bisa dibayangkan. Nah, kita tinggal menikmati, tinggal membaca, tinggal ini kita masih jauh sekali dari apa yang dilakukan oleh para penjaga hadis dan penjaga Al-Quran. Nah, kemudian pola-pola talqin tentu kita tidak temukan persis seperti apa, berapa kali harus diulang-ulang, kemudian pola-polanya bagaimana, tentu berbeda-beda. Seperti kita-kita ketika mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Nah, mohon maaf sebentar. Nah, saya mencoba dari pengalaman belajar dan mengajarkan Al-Quran, buat pola-pola bahwa ayat atau lafaz-lafaz itu kita eh, potong, kita talkinkan secara bertahap. Jadi kalau kita mentalkinkan ayat ini misalkan, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sekaligus pasti kita tidak mampu, ya, kecuali memang otaknya super jenius, ya, mendengar sekali seperti Imam Syafi'i atau imam yang lain bisa. Tapi kalau umumnya kita, saya sendiri tidak akan mampu mendengar sekali, bahkan 3 kali sekaligus satu ayat ini dibacakan. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. 3 kali, bahkan mungkin juga 5 kali pun belum hafal. Tapi ketika dipotong-potong, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ
walaqad atainaka, walaqad atainaka, walaqad atainaka. Nah, nanti ini saya contoh agak cepat ya, nanti sebagai penggambaran saja. Nanti kalau prakteknya ya pelan dulu. Walaqad atainaka, begitu. Nah, kita ulang misalnya 7 kali. Baru kemudian dilanjutkan sab'am minal mathani, sab'am minal mathani. Begitu seterusnya. Saya pakai patokan 7 lah kurang lebihnya, ini berdasarkan eh, umumnya kita lazimnya kira-kira kita yang sudah lancar bacaannya Al-Quran mampu kita hafal ketika kita ulang kalimat itu 7 kali. Tentu juga perlakuannya berbeda-beda ketika lafadz yang kita hafalkan itu sudah familiar seperti penggalan yang ketiga wal Qur'anal Azim. Al-Qur'anul Azim ini sudah sangat familiar ya, tidak harus 7 kali, 3 kali saja kita sudah hafal. Nah, setelah eh, penggalan demi penggalan itu kita ulang-ulang, maka kemudian kita gabung menjadi satu ya. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Nah, ayat ini adalah inspirasi saya untuk mengulang itu 7 kali. Ya, kami anugerahkan kepada Muhammad 7 yang berulang. Ya, 7 yang berulang itu penafsirannya macam-macam. Di antaranya ada suratul Fatihah. Saya kira tidak ada orang yang lupa surat Fatihah. Misalkan ada seorang imam membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Saya belum pernah menemukan itu. Walaupun Maliki Yaumiddin itu setelah Ar-Rahmanur Rahim. Ya, setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi ketika kita membaca Bismillahi yang tidak lain juga lafadznya sama Ar-Rahmanir Rahim, tidak ada yang loncat ke Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena sudah hafal luar biasa ya. Tapi ketika kita bukan kita ya, saya nggak enak kalau buat kita, bukan jamaah, maksudnya masyarakat kita ini membaca surat Al-Asr saja kadang loncatnya ke atin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu terjadi. Yang bacanya kepalanya surat Al-Asr tapi ekornya ke surat At-Tin. Ya, begitu juga ada yang membaca surat Al-Insyiqaq sudah selesai. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bidin. Seperti itu. Padahal bacaannya nggak salah tadi. Ya, beda sedikit. Kalau di akhir surat Al-Insyiqaq itu lahum. Kalau di surat Atin falahum ajrun ghairu mamnun. Baru boleh dilanjutkan fama yukadzibuka ba'du bidin. Tapi kalau di Al-Insyiqaq illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baru bismillahirrahmanirrahim was-sama'i dzatil buruj. Kelanjutannya itu. Ini pola-pola yang eh, bisa divariasikan penggalan-penggalannya dalam buku kami tampilkan ada contoh pemenggalan pendek, ada pemenggalan sedang, ada pemenggalan yang relatif panjang, tergantung siapa yang ditalkinkan. Ya, nah, bagi pemula sekali anak-anak kita yang masih kecil, misalkan 3 tahun, itu pendek-pendek. Misalkan kita ambil contoh seperti ini. Wa minan nasi. Ini kita penggal. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ini kita ulang masing-masing 7 kali. Nah, ini contoh yang pemenggalannya sedang ya. Mai wa minan nasi sama karena ada nanti kita buatkan kaidah-kaidah pemenggalan supaya kita tidak memutus makna-makna dan juga tidak apa namanya menghilangkan hukum-hukum yang terkait dengan kalimat sebelumnya. Maka kalau ada kalimat yang itu ada pengaruh idgham, iqlab, ikhfa itu kita tidak potong ya. Wa minan nasi. Nah, itu kita ulang 7 kali.
may yaqulu amanna, may yaqulu amanna, dan seterusnya. Sama seperti pola yang kami contohkan di atas. Ini pemenggalan yang panjang, ini satu ayat ya. Dari surat Al-Baqarah ayat 8. Bisa kita penggal wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Itu masing-masing kita ulang 7 7 7, kemudian baru kita satukan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Ini contoh pola-pola yang dapat kita apa namanya terapkan. Tapi ini bukan harga mati ya, fleksibel. Mau 3 kali pengulangan, 5 kali, 7 kali, 10 kali, tergantung masing-masing kita yang menghafal. Kecepatan orang dalam menghafal juga berbeda-beda. Kemudian usia juga memberikan pengaruh. Maka ini saya tampilkan contoh-contohkan pertengahan. Yang paling pokok adalah dalam memenggal. Ini juga pengalaman kami ketika menghafal Al-Quran dahulu. Dan juga ketika mengajarkan Al-Quran, pola-polanya tapi tidak persis seperti ini, ada pengembangan dan bisa diimprovisasi bagi kita untuk menghafal Al-Quran, sehingga lahirlah anak-anak yang diantara yang saya kisahkan dalam buku, misalkan keluarga Dr. Kamila Buti itu ketiga anaknya Tabarok, Yazid dan Zainah itu semuanya hafal Al-Quran sebelum 5 tahun ya, sebelum 6 tahun, maksudnya 5 tahun. Ada yang ya, Tabarok itu 4,5 tahun itu betul-betul hafal, bukan hafal sekedar restoran, betul dicek, diuji, di apa di loncat sana loncat sini ayatnya, apalagi yang mirip-mirip itu hafal, dan diwisuda sebagai asgharul hafid fil alam di Jum'iyah Tahfidzul Quran di Jeddah. Dia orang Mesir. Saya berinteraksi dengan ayahnya Dr. Kamila Buti sejak tahun 2009, jadi sudah hampir 15 tahun yang lalu, dan sekarang sudah gede-gede anaknya. Dan masih banyak lagi kisahnya orang-orang yang hafal Al-Quran dengan pola ditalkin, karena mereka belum belum bisa baca Al-Quran, tapi hafal. Sebenarnya kita juga begitu. Kita mungkin teringat masa kecil, belum sekolah, tapi kita sudah diajari orang tua kita baca Fatihah, dan kemudian hafal Al-Fatihah. Kemudian hafal surat Al-Ikhlas, dan seterusnya. Walaupun mungkin polanya berbeda-beda. Keberhasilan orang tua dalam mentalkin Quran juga berbeda-beda. Kalau kita misalkan membacakan langsung, nah ayo ngapal Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh itu berat bagi anak yang masih kecil, mungkin katakanlah 2 tahun. Tapi ketika kita contohkan, nah ayo ikuti Abi, ikuti Umi. Alhamdu, alhamdu, ketika anak itu bisa mengikuti persis seperti yang kita contohkan, baru kita tambah lillahi, lillahi, lillahi. Berapa kali dia nanti bisa mengikuti dengan baik. Nah, baru kita nanti sambung. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Begitu seterusnya. Dan itu menjadikan kita insya Allah lebih mudah di dalam menghafal Al-Quran, dan banyak cara-cara yang bisa kita tempuh di dalam menghafal Al-Quran. Saya punya punya anak 5, dan 3 di antaranya sudah hafal Al-Quran, dan pola-pola ketika kami eh, mengikhtiarkan agar punya hafalan, walaupun nggak mentargetkan harus usia berapa, itu ternyata berbeda-beda. Misalkan anak saya nomor 2 itu dia memang sukanya membaca, sukanya melihat. Jadi dalam menghafal itu ya dari teks, ya bukan dari pendengaran. Maka saya tempelkan itu, saya fotokopi mushaf Al-Quran, saya besarkan, kemudian saya tempel di samping tempat tidurnya, di samping bantalnya. Dan ketika dia mau tidur, dia sering melihat. Dan itu menjadi lebih mudah untuk
hafal. Berbeda dengan adiknya yang sekarang sedang mengaji di Yordania yang juga hafal Al-Quran. Itu mendengar kakaknya membaca, mengulang-ulang nun, wal qalami wa ma yasrun. Dia mendengar, itu menjadi hafal. Jadi memang masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang dari mendengar itu lebih mudah untuk hafal, sehingga tunanetra juga hafid Al-Quran. Atau orang yang buta huruf di dalam buku ini juga diceritakan bagaimana orang yang buta huruf, nggak ngerti tulisan, tapi hafal Al-Quran. Bahkan ada yang udah mirip Syekh Al-Musawi. 30 juz itu hafal dari mendengar. Termasuk orang yang tunanetra, atau memang orang yang dahulunya tidak pernah sekolah, ya ya dia seorang Muslim, tapi bacaannya itu dari hafalan hafalan itu. Dan eh, Masya Allah, Allah mudahkan untuk bisa hafal Al-Quran walaupun tidak bisa membaca, nggak tahu tulisannya. Termasuk guru kami tadi, Ustadz Abdullah Maksum, itu ditakdirkan oleh Allah ada gangguan penglihatan. Jadi beliau itu ditalkin oleh gurunya, yaitu Syekh Kiai Ahmad Juhdi, Kiai Haji Ahmad Juhdi di Pekalongan itu. Ya, saya mendengarkan ceritanya langsung bagaimana Kiai, dulu guru kami Kiai Abdullah Maksum itu dulu ngapal, kan dia nggak bisa lihat dengan jelas gitu loh. Ya wis tak contoh ke aja, kan ngikuti dan terus diulang-ulang dari kaset, kemudian disetorkan hafalan, dan beliau memiliki banyak murid yang menghafal Al-Quran di pangkuan beliau. Nah, maka itu yang menginspirasi saya ingin mengabadikan apa namanya, eh, apa yang dilakukan oleh guru kami, Ustadz Abdullah Maksum itu dengan membuat buku metode talqin, karena hakikatnya beliau itu adalah menjadi bisa hafal Al-Quran melalui talqin.